Ya, Musa yang membawa. Berarti dia mengutuk. Begini Mbak. Begini lagi. Jadi Saya kalau bertanya kita tidak dulu, melakukan apakah hukum Taurat, kita terkutuk? dikutuk. Enggak, Pak Pendeta, biar enak. Apakah hukum Taurat terkutuk? Ya, artinya bahwa dalam hal tidak melakukan hukum Taurat, maka kita dikutuk. No. Begitu. Coba baca baik-baik, ya. Kristus telah Kristus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita yang menebus kutuk hukum Taurat adalah Yesus. Dengan jalan Yesus menjadi kutuk. Betul kan? Iya. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk hukum Taurat? Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Yes. Mamaknya maling kundang nggak salah. Jadi begini, artinya kalau mereka tidak taat kepada Taurat, ya, mereka menjadi orang yang terkutuk. Siapa yang tidak taat kepada Taurat? Ya, mereka yang menolak Taurat. Sekarang Kalau saya tidak tanya, taat, Yesus taat atau tidak? ya Yesus taat. Nah, sekarang Dia baca taat. bagian berikutnya dikatakan gini. Sebab Yesus Kristus telah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Ya karena kita. Yang mengutuk menjadikan Yesus kutuk itu siapa? Karena dosa kita. Itu makanya jelas baca. bukan Karena abang, kita, Pak Pendeta yang mengatakan kutuk hukum Taurat itu artinya maknanya orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu menjadi kutuk. Yesus pelaku hukum Taurat, ya benar. Nah, kenapa Yesus yang sudah pelaku hukum Taurat dia harus menjadi kutuk? Iya, karena setiap orang yang berdosa itu adalah maut, itu kutukan, maut kutukan. Maka Yesus itu datang supaya kita tidak lagi terkutuk, tapi Saya diselamatkan. bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa, Pak Pendeta? Siapa yang mengutuk? Karena dosa kita. Ya, saya tidak tanya kenapa Yesus dikutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Itu merujuk kepada oknum. Karena dosa kita dia terkutuk, Mbak. Saya tidak tanya karena apa, Pak Pendetaku. Siapakah yang mengutuk menjadikan Yesus terkutuk? Iya, begini, dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia makanya karena dosa kita. Siapa yang masak di rumah Pak Pendeta? Bini saya, jelas merujuk ke oknum. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Ya, Yesus mati di kayu salib karena kita, Mbak. Jadi kita nggak perlu. Tanya karena apa Yesus mati, Pak Ruben? Siapa? Ya, Siapa? karena kita. Saya Karena tidak kita. tanya karena kita, tanya apa? Saya tanya siapa yang menjadikan Yesus itu terkutuk? Karena Saya Yesus. akan dulu. Nah, Ah, siapa? Siapa? Di sini kan dikatakan begini, kan? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikutuk, dijadikan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? siapa yang mengutuk Yesus? Yes. Ya, yang mengutuk Yesus karena kita. Bukan Karena kita tidak terima dia, maka dia terkutuk. Pak Yunus, contoh.
maling kundang dikutuk oleh ibunya. Karena apa? Karena dia durhaka. Itu jelas. Nah, Yesus menjadi kutuk, itu siapa yang menjadikan dia kutuk? Siapa, Pak Pendeta? Name. Who is mengutuk Yesus? Pak Pendeta, saya berpakai bahasa Indonesia. Who? Jangan garuk-garuk. Jadi pertanyaannya sama kayak gini, siapa yang membesarkan Pak Pendeta? Siapa Pak Pendeta? Ibu. Pasti jawabannya orang tua kan? Nah, Ya. siapa yang mengutuk Yesus? Karena Yesus itu harus menjadi kutuk, berarti kan dia dikutuk. Siapa? Siapa yang berani mengutuk? Dikencengin tab-tab layarnya teman-teman. Kalau dalam Yohanes 3 tanam. Yohanes 3 tanam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Karena anaknya begitu untuk besar. Siapa yang menjadikan Yesus kutuk? jadi Bapa memberikan anaknya ini supaya mereka yang percaya tidak Berarti Jadi Bapak yang- Pak Pendeta selamat. jawabannya ada 3 sebenarnya. Ada Apa? 3. Bapak, iblis dan manusia. Yesus sendiri Antara lah tiga Pak ini siapa? Pendeta. Oh, dia Siapa sendiri. yang menjadikan Yesus kutuk? Gini loh contohnya, dikit-dikit izin ya. Gini loh contohnya, Bunda Nora. Pernah dengar kisah maling kundang? Pernah dengar? Saya tadi sudah umpamakan itu, Nah, Pak Gaman. Kira-kira, Maling dikutuk oleh ibunya karena apa? Karena durhaka. ya itu karena ini kita tanya. Iya, Siapa durhaka. yang Iya. mengutuk maling kundang? Ibunya. Nah, coba tanya siapa yang mengutuk Siapa ini? yang mengutuk Yesus? Pak Ruben. Yesus sendiri lah. Iya, Bapak Pendeta Yesus dia sendiri. tidak berdosa. Bunda Yota, dijadikan Bunda Yota Karena ini manusia Kristen kan ya? banyak dosa. Tanya dulu dia Muslim Kristen Bunda Nora. Itu dia Pak Pendeta. Dia Kristen dia. Yesus sendiri. Dia Kristen. Oh. Jadi Ah, Yesus manusia sendiri menolak itu Pak Yesus Pendeta. Sebentar Bu Yota, sabar Bu Yota. Iya. Ini Pak Pendeta ini jangan di Pak Pendeta lagi berdiskusi dengan Ibu Gembala. Ah, udah. Yesus sendiri. Biar tobat manusia. Bu Yota, satu Yota pun tidak ada tidak digenapi oleh Yesus. Sabar Bu Yang Yota. gitu, satu yota pun nggak Ya, digulung. hanya membantu Ibu Bapak Pendeta aja. Makanya aku naik sini. Tak usah turunkan Ya, aja. sabar. Berarti Anda mengajarkan Pak Pendeta itu tidak boleh. Pak Pendeta Iya. udah tinggi ilmunya toh. Ibu Yota sabar sebentar ya. Pak Yunus, gimana? Apakah Bapak tahu siapa yang menjadikan Yesus kutuk? A tidak, B iya. Ya, karena kita berdosa makanya. Saya tidak tanya karena. Karena kita Saya berdosa. Tanya siapa? Who? Karena dosa. Saya tidak tanya karena apa Yesus dikutuk Karena karena dosa. dosa. Tidak. Saya tanya siapa Karena yang dosa. mengutuk Yesus. Siapa? Pak Ruben, angkat tangan gini dong. Bunda, Ibu Gembala, saya memang tidak tahu siapa ini. Tiba-tiba tertulis di Galatia 3 nomor 13. Saya juga pusing. Makanya- Seandainya Ibu Gembala jadi jemaat saya, hancur perpuluhan. Mau yang gitu? Gimana? Selesai kita? Game over kita? Makanya baca baik-baik itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum dari Taurat kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi Menjadi karena kutuk. kita. Karena kita. Iya, Karena karena kita. kita. Itu sebab berarti. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menjadikan Yesus Iya. kutuk? Siapa? Karena dosa lah Yesus. Saya tidak tanya karena apa Ya, Yesus mati menjadi di kayu salib. kutuk. Pak Pendetaku, siapa yang menjadikan Yesus dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13? Siapa? SIAPA bahasa Pak Inggrisnya. Pendeta, Who? kalau ditanya pertanyaan, jawabannya bukan karena. Siapa Pakai Pak ilmu Pe? mantik ya. Iya, dia memberi artinya masalah ini Pak.
Yesus ini memberikan dirinya untuk menjadi tebusan. Dia sendiri yang mau oke. menyelamatkan umatnya. Siapa di dalam Galatia 3:13, siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Pak Pendeta. Kalau Mbak Nora Bapak, tidak terima pernyataan, akan Mbak Nora jawab sendiri Mana saja. ini? Selamat malam. Mana ini yang pandai? Mana? Yang pandai ya kamu diam aja dulu. Kalau kamu mau pandai jangan ya dengar di sini. Ya, pelacur. Kata Suki kamu pelacur gitu. Apa lah yang satu ini? Begini ya kalau ajaran Yesus ya. Kayak gini ya Pak Pendeta ya. jangan cemberut Pak Pendeta, jangan cemberut. Senyum dong, senyum. Jangan cemberut. Saya Pak Pendeta dihina bagaimanapun oleh jemaah-jemaah Pak Pendeta, saya tidak masalah. Tidak hancur perpuluhan saya. Tidak hancur, ya kan? Nah sekarang Pak Pendeta yang menjawab. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Ya, dia sendiri datang ke dunia supaya menjadi kutuk dan menyelamatkan Berarti Yesus umatnya mengutuk dari dirinya dosa. sendiri. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Iya, dia datang tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti Jadi dia dia- mengutuk itulah. dirinya sendiri, Pak Pen. Kebaikan. Nah, kalau ini pas jawabannya Bunda Nora, dia mengutuk dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, ini pas. Oke, jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Ya? Betul? Karena kita. Saya tidak tanya karena. Jadi kita kalau siapa mau yang, belajar firman, siapa yang menjadikan Yesus terkutuk adalah Yesus sendiri. Gitu ya? Pak Yunus yang bilang. Pak Yunus bilang begini, saya tidak akan mau naik lagi kalau ada si Nora ini. Tadi Pak Pendeta yang ngomong, pertanyaannya susah-susah kali katanya. Jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Kita kunci, gimana Pak Pen? ya dia tidak berdosa dijadikan dosa. Yang Dia memberikan nyawanya sebagai yang mengutuk upah. Yesus adalah Yesus sendiri. Gimana? Kita kunci? Iya, karena memang begitu jalan Oh, dia berarti mau Yesus menyelamatkan yang mengutuk. umatnya seperti itu. Oke, saya terima jawabannya. Yesus yang mengutuk dirinya sendiri. Dia memberikan karena manusia tidak mengerti atas keselamatan itu. Bang, Pak Makanya Pen. dia membuktikan Kita kunci, kasihnya, Pak. memberikan nyawanya. Jangan digaruk dulu, Pak Pen. Kita kunci. Kita kunci. Yang mengutuk Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 adalah Yesus sendiri. Betul? Iya. Oke, sekarang kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang mengutuk hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Iya. Berat. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Oke ya? Sebab Karena kita. ada tertulis, ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana ini? Ya, tertulis di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa ya? Saya sudah lupa ini. Yesaya Sebutkan saja apa, nanti saya sebutkan saya. Apa maksudnya? coba ketik saja Mengenai di apa? situ. Mengenai Ketik apa? di apa? Terkutuklah yang Kitab itu digantung. terkutuk. Bukan saya kalau terkutuk di Coba, Pak. Mazmur. Di mana? Mazmur. Mazmur. Ini menjawab bisa ya, ini menjawab bisa ya.
Mazmur berapa? Mazmur 2122. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum. 21 iya. Oke. Tenang aja, di sini Bible stasioner. Mantap. 2122. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bukan itulah, apa sih? Mazmur 21. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Mazmur 2122. Mana nggak ada. Yang dimiliki. Ulangan. Coba ketik ulang. Bukan Mazmur itu. Ulangan, sorry. Makanya aku Ulangan bingung. 2122 sampai 23. Ulangan 21 22 23. Mazmur lagi salah ngomong gua. Apabila Ulangan. seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Ya kan? Pak Pendeta baca. Orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pak Pendeta udah? Iya. Nah, oke. Coba percaya. Berarti yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa? Iya, karena kita. Pak Pendeta capek memang saya yang capek juga. Siapa yang mengutuk di situ Tuhan. Oh, sebentar izin, Bang Andi lanjut dulu, ada pesan. Ada terusin dulu, yang mengutus itu Tuhan, terusin dulu aja. Iya. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Ini perintis Muslim apa Kristen? Perintis. Kristen. Adi, gimana mau bantu jawab Adi? Iya. Saya apa ya, tanya sama Pak Pendeta ya, dari guru saya ya. Sebentar dulu Bang Adi. Oke, ntar ya. Nih, tunggu dulu. Sehingga Paulus Nih, bentar ya. sampaikan ke pendeta itu bahwa kalau yang datang kepada Paulus memberikan kemudian pernyataan, sehingga Paulus mencatat di Galatia 3 nomor 13 itu bukanlah anak Maria tetapi penyesat atau Kristus palsu, maka isi Galatia 3 nomor 13 itu adalah penyesatan. Dengan kata lain, si penyesat ingin mendoktrin manusia bahwa Yesus anak Maria telah menjadi kutuk, padahal Yesus anak Maria itu adalah hamba yang suci, jalan kebenaran. Seperti itu. Artinya si penyesat yang Kristus palsu mencoba untuk menipu dan membohongi umat manusia melalui nabinya, yaitu Paulus. Nah, sehingga di dalam kutipan Paulus sebab ada tertulis itu di 21, 22, 23 yang mengutuk itu adalah Tuhannya Bani Israel, Elohim, Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Berarti Eloa Abraham, Tuhannya Abraham mengutuk Yesus anaknya Maria.
ini payah, bukan Yesus mengutuk dirinya sendiri, bukan. Tuhannya Abraham mengutuk anaknya Maria, padahal itu adalah bisikan Kristus palsu kepada nabinya Paulus sebagai duta atau wakil si iblis untuk mengajarkan ajarannya melalui Paulus. Begitu deh ya. Jadi yang mengutuk Yesus itu menurut si penyesat adalah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini fitnah yang berlapis-lapis. Begitu Pak Eko, ganti. Ganti Pak Eko, silakan ditanggapi. Pak Yunus Ruben, dibuka mute-nya. Ya. Siapa itu yang suaranya siapa? Pendeta mana itu dia? Dia itu. Pendeta Hah? Enggak, Belum, itu. nanti masuk tuh. Pak Sini Pendeta saya nanti jelaskan masuk. dulu itu. Kan mau Gini Pak hatu-ha. Pendeta. Itu menurut yang berbicara itu, dia mengutip Matius 24. Di situ Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu. Banyak orang datang mengatasnamakan diriku, sebagaimana Saulus atau Paulus di suatu tempat bertemu dengan Yesus di Damsik. Terus kemudian ada yang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus. Terus ada yang disalib, terkutuk mengatasnamakan Yesus. Jadi di sini Yesus sudah mewanti-wanti, bukan saya itu. Saya tidak pernah memenuhi kriteria untuk dikutuk. Saya ini utusan Tuhan, orang mulia, orang soleh. Yang dikutuk itu adalah pengkhianat. Itulah Pak Pendeta sembah. Bukan anak Maria, tapi mengatasnamakan anak Maria. Itu Pak Pendeta maksudnya. Ya. Jadi Mbak Handi dan Bu Nora, kalau mau dengar tentang Yesus ya kita harus tahu, harus terima dulu Yesus dulu dalam hati kita, baru kita bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk mencerahkan. Jangan sampai kita tahu Yesus anak Allah tapi kita menolak dia. Kalau begitu Sama dengan kita sepakat dulu Pak Pendeta. Apakah anak Maria itu orang berdosa atau dia orang soleh? Kalau Yesus ini anak Allah. Enggak, sifatnya, keadaannya ya. Anak Maria lah, dia kan Maria yang lahirin dia Pak. Anak Maria yang namanya Yesua Amasya ini, pertanyaan saya adalah, dia apakah dia orang berdosa atau orang fasik atau dia orang baik atau orang soleh? Itu doang yang saya tanya. Oke, saya ada catatan tentang keilahian Yesus ya. Mati mija. Supaya Bang Adi jangan salah. Gelar keilahian Yesus ini gelarnya adalah anak Allah. Banyak dicatat. Hanya itu loh. Terus, ia adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Ia mampu mengampuni dosa. Ini tentang keilahian Yesus ya. Pak Pendeta izin, saya nggak waktu saya setengah menit doang. Pertanyaan saya, Yesua Amasya anak Maria ini orang soleh atau orang fasik? Ya, orang soleh ya. Orang soleh. Ya. Boleh nggak membunuh? Boleh nggak membunuh? Oke cukup. Boleh nggak membunuh orang soleh terus dikutuk? Ya, kita harus tahu tujuannya datang, Bang Handi. Iya. Dia mati dan bangkit. Ini kita bicara tentang Saya nggak nanya itu Pak Pendeta. Boleh nggak kita sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak berdosa? Kalau membunuh orang yang tidak berdosa. Iya, boleh atau tidak? Ya tentu tidak boleh lah. Tidak boleh. Berarti bukan sesuai perintah Tuhan, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena tidak boleh membunuh dia, kata Tuhan. Mana loh? Jadi yang mati terkutuk itu adalah orang pengkhianat.
orang fasik bukan anak Maria. Jadi yang Anda tuhankan itu apa pendeta? Bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu yang mati terkutuk, dikubur, bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu bukan anak Maria, tapi orang yang terkutuk tadi itu. Gitu dah Bunda Nora, lanjut. Saya mau tidur dulu sambil minum nyarek. Jadi gimana Pak Pen? Masa Yesus mengutuk dirinya sendiri? Yesus mengutuk hukum Taurat, sementara Yesus pelaku hukum Taurat. Jadi Saya tadi begini, sebenarnya penasaran sama pernyataan dari Pak Pendeta tentang kesaksian Paulus sebenarnya. Kan ini gara-gara Paulus iya. ini. Paulus Galatia kan itu adalah suratnya Paulus. Dia yang menuliskan tentang Yesus terkutuk, ya kan? Nah, Paulus juga yang menuliskan tentang kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sejak kapan Yesus itu bertemu dengan Paulus? Di mana ketemunya? Jadi Yesus ini viral. Kesaksiannya viral, dari lahirnya viral sampai Ya. kematiannya Bukan viral Pak Pendeta, FYP. Oh, Jangan iya. dipotong. Lanjut. Jadi- lanjut. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus. Apakah Yesus mengenal Paulus? Dia bertemu dengan Yesus lewat suara itu juga, pemakaiannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22, betul? Iya, Kisah Para Ya. Rasul. 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Iya kan? Kenapa? Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 12 yang perikopnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini sejalan dengan Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, betul? Coba Pak Kisah Pen Rasul buka. 9 dengan 26, Kisah Para Rasul 26. Ya, nomor 12 dari 12. Perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya. Oke, saya bacakan ya, Pak Pen. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, berarti Paulus bersaksi di depan Raja Agripa. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Betul kan? Nah, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang coba Pak Pen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Silakan. Sembilan, iya. Ya, nomor 3. Coba dibacakan. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Terus yang keempatnya? Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau Oke, aniaya aku? siapa yang rebah ke tanah? Saulus ini. Saulus sendiri? Iya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi, nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Itu satu kontradiksinya ya. Terus yang kedua, coba Pak Yunus buka Lukas 10 nomor 18. Jangan geleng kepala Pak Yunus. Lukas 10 Apalah. nomor 18. Sudah dibuka? Lukas 10. Nomor 18. Saya Iya, bacakan. Oke, saya bacakan yang Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa,
pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Silakan baca Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Jangan berfirman dalam hati. Nah, ini apa hubungannya di sini? Loh, baca dulu, Kembali ke 70 murid. Kemudian Nah, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, yang jatuh dari Sesungguhnya langit aku kata Yesus itu seperti apa? Ini Iblis beda jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis. Nah, iblis jatuh Iblis dari jatuh langit dari langit. seperti Kilat, seperti kilat dari langit. kilat itu cahaya bukan? Iya, cahaya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Baru dia mendengarkan suatu suara. Bukankah Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu. Ada orang yang mengatakan, aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, cahaya yang turun dari langit itu yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus, itu siapa? Ini beda konteks. Kenapa beda, Pak? Kenapa Kalau beda? iblis yang jatuh, ini Yesus sendiri melihat iblis jatuh. Ya, Iblis itu beda dengan Yesus. Kalau Pertanyaan iblis itu saya, kelihatannya merunding. oke. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan turun yang kedua kali itu berupa apa? Berupa cahaya atau bukan? Kalau turun kedua kali itu dia di awan-awan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus yang turun dari langit itu berupa cahaya? Menurut Lukas. Iblis. Iblis. Nah, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias? Memang dia Mesias. Oke, saya bacakan ini ya. Sebentar. Oke, di dalam Matius 24. Coba buka, Pak. Matius Oke, saya baca 24. dari ini ya, ini panjang kali ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel pada para pembaca yang dalam memperhatikannya, maka orang-orang Yudea, saya baca bla 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 bla, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Itu adalah pernyataan Yesus. Nah, sekarang di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26, kesaksian Paulus kepada Raja Agripa, dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari mengelilingi dia, jatuh juga dari langit, dan mengaku bahwa itu adalah Mesias. Pertanyaan saya, cahaya apa
Maksudnya siapa yang mengaku dia itu adalah Mesias yang berupa cahaya? Ya, kalau ini kita belajar beda lagi ya. Karena ini beda lagi. Mesias palsu. Mesias palsu, ya. Mereka yang membawa nama Tuhan. Tapi kalau dia yang mengatakan jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Nah, siapa yang dimaksud Yesus? Siapa yang mengatakan aku adalah Mesias? Pada waktu Paulus melakukan perjalanan, dia kan mengatakan kilat itu jatuh, cahaya itu jatuh dari langit. Iya, beda lah ini, beda. Beda lagi. Beda. Bedanya Yesus gimana, Pak? dengan Yesus datang kepada Paulus, ini tujuan khusus, ya, tujuan khusus untuk pertobatan dari Misi khusus. Paulus. Misi khusus. Tujuan khusus untuk ini. Tetapi kalau ini kan tentang akhir zaman. Nah, kita sekarang ada di akhir zaman. Ya, seperti berita-berita tentang Mesias palsu, yaitu sudah ada di zaman-zaman akhir ini. Saya bertanya Pak Pendeta, siapa yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ini kalau bicara di ayat Matius 24 ini tentang akhir zaman. Bahwa akan datang suatu masa siksaan yang sangat ngeri begini. Nah, kita kan belum masuk masa siksaan yang ngeri ini, yang belum pernah terjadi. Nah, setelah pengangkatan sekarang yang orang bertemu dengan Paulus itu siapa? Ya Tuhan, Yesus. Oke, buktikan kepada saya bahwa Yesus datang berupa cahaya. Itu kan datang dengan tujuan khusus. Saya tanya bukan datang dengan tujuan, buktikan kepada saya Pak Pen. Yakin? Tunjukkan kepada saya, Yesus datang itu dengan berupa cahaya dari pernyataan Yesus. Ya, itulah bukti bahwa dia datang kepada Saulus itu dalam bentuk cahaya. Beda-beda lah Mbak Nora, begini beda-beda orang bertemu dengan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua datang dengan cahaya. Ada juga lewat mimpi. Pernyataan Yesus kalau dia akan datang dengan berupa cahaya, Pak Pendeta? Itu yang saya minta. Banyak cara, hanya pengalaman Paulus yang berbeda. Iya, di mana datanya Pak Pendeta? Di mana datanya? Ini udah ngantuk saya. Sama, adik saya sudah ngantuk lagi ini. Pak Pendeta, Yesus itu kan datang, menurut dia nih, matahari itu redup, tidak bercahaya. Ya. Gitu ya. Nah, waktu dia datang ke Paulus itu, matahari itu, bagaimana nasibnya matahari? Kan masih bercahaya, Bang. Berarti bukan Yesus asli yang datang, Bang. Memang Yesus yang datang, memang, tapi bukan anaknya Maria. Jadi bedakan dulu nih. Kita percaya Pak Pendeta di data mengatakan bahwa Paulus itu ketemu Yesus secara tidak langsung ada cahaya, is okay. Tapi bukan anak Maria itu. Jadi berbahagialah pendeta menuhankan yang datang menemui Paulus itu, yang keluar dari kubur, yang mati terkutuk itu, ya silahkan. Tapi jangan anak Maria dong yang dituhankan. Itu loh. Malam Bunda Nora. Ya gitu ya Bunda Nora ya. Silakan lanjut lagi. Pak Pendeta, jaringan sudah merah, ini mata sudah ngantuk, kepala semua pica. Garuk-garuk lagi. Gimana Ini Pak Pendeta? sudah diubun-ubun. Bunda Nora. Tapi yang penting jangan panuan Pak Pendeta, jangan panuan, susah obatnya. Ini Bunda Nora. Ya, Bang Leoni agama apa dulu? Itulah Bunda Nora. Yang namanya apa? Kan kalau di hadis Bunda Nora itu otak separuh banyak penghuni neraka kan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Saya mending otak separuh daripada otak penuh tapi tidak bisa berfungsi, Bang Leo. Ya? Tapi nah, Kita sambung kalau Bang hari Joma sebentar ya. tulis begitu Assalamualaikum. Bang Joma udah naik tuh. Bang Joma bener nggak ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abang. berarti Bunda nggak bisa masuk surga kan? Ntar dulu Ya Bang. nggak apa-apa. Bang Leo diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Bangku lanjut. Lanjutkan perjuanganmu anak muda. Jadi gini loh Bang Juma, tetap Pak Pendeta sama jemaatnya ini gitu loh, meyakini bahwa yang dia sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur, mantan terkutuk di tiang salib yang ditemui oleh Saulus, tapi bukan anak Maria. Mereka sudah mengakuinya Bang Juma. Hadiah 20 juta harus keluar. Iya, Pak. Kan Yesusnya berkata kalau ada orang yang datang mengaku sebagai aku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda. Nah ternyata yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Maka solusinya jangan percaya. Apabila kamu percaya kamu akan disesatkan. Nah coba lihatlah Cuma saudara-saudara kalah sama Edis. Coba lihatlah saudara-saudara kita Kristen ini kan. Dia percaya kalau Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas tiang salib. Saudara kita Kristen di sisi lain mengasihi Yesus, tapi di lain sisi mengiyakan bisikan Yesus yang Kristus palsu untuk mengutuk Yesus asli. Sedangkan Paulusnya menunjuk Ulangan 21 di mana di situ yang mengutuk orang yang digantung di salib ini adalah Eloah Abraham, Tuhannya Abraham. Berarti dengan demikian orang Kristen dipengaruhi oleh Yesus palsu untuk mengaminkan Yesus asli itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib oleh Elohim. Bahaya ini. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jadi saudara Kristen kita ini mengira bahwa dia mengikuti Yesus asli. Padahal yang dia ikuti adalah Yesus palsu yang mengutuk Yesus asli. Dan bahkan mengajak untuk mengutuknya. Padahal lagi seru-serunya loh tadi, aduh. Ya, digaspol terus ya, tap-tap layarnya, di share-share, di posting ulang ya teman-teman. Jangan lupa lop-lop oranye juga diklik ya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya ya. Karena ada emang kayak gitu kalau oten ya. Ada bagiannya moderator, masa harus saya semua? Kan ada moderator. Saya harus mantau yang di atas, yang di bawah juga. Kan gak bisa kayak gitu, makanya saya pakai moderator, biar moderator yang eksekusi yang di bawah. Coba deh buka room sendiri, ribetnya kayak gimana. Mending buka room sendiri daripada komplain-komplain. Udah tahu TikTok itu, jangankan yang ini dipantau terus juga, tetap aja kena. Kalau udah kena report mah, mau room siapapun juga. Kalau gitu nanti saya hilangin komentar yang di bawahnya. Biar nggak pada bisa komentar, biar aman ya, biar nggak jadi omong.
Dari dulu saya dari zaman room pengamat debat. Oh, Gurunda nggak kena tapi ini aman akun yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak. Iya. Bukan tombak lagi nih, jala ikan. Iya. Jaringan YouTube juga gangguan terus dari kemarin. Mutar-mutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, gimana kabarnya akhi? Alhamdulillah, capek lelah akhi. 5 hari ini saya ngurusin orang kerasukan jin. Jinnya keras kepala. Ini suami Fauji. Suami Fauji, istri Fauji. Oh. Kerasukan jin itu tadi jiwanya itu sampai di bawah udah kayak orang koma aja dibuatnya. Insya Allah, astagfirullah. Ya, alhamdulillah berhasil saya tarik kembali kan. Udah sembuh beliau. Gimana? Sudah sehat. Habis kerasukan tuh sehat, nanti datang lagi, jadi berpuluh-puluh itu dikerjain orang, kiriman sampai ustadz di sini nyerah. Oh ini kiriman nih nggak bisa, nanti ngefek ke keluarga saya gitu, sampai nyerah. Saya nekat aja, udahlah. Kalau saya diserang juga, kalau Allah menghendaki saya celaka, kalau Allah menghendaki saya sehat aja gitu aja udah mikirnya. Iya. Ya. Setan dari mana, Ahi? Padang pasir atau padang gurun? Ada yang kemarin itu jinnya itu minta makan. Nah, boleh saya kasih makan, tapi kamu baca bismillah dulu, saya bilang kan. Enggak mau dia, malah ngitungin ngitungin jidat itu atas nama Bapak Putra Roh Kudus. Waduh. Kristen, ya. Betul lagi, demi Allah, Kristen, Katolik. Waduh. Iya. Bukan jin dari ini, Damsik, bukan? bukan. Aduh, ngeri. Jangan-jangan itu yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan itu kita yang mendatangi sosok Paulus tuh. Ya itu dia saya. Bisa jadi khawatir. Kawan-kawannya. Ini nanti kalau dipanggil, kalau terlalu keras ya datang lagi saya. Makanya kemarin itu jam 10 siang sampai jam 7 pagi. Coba nggak tidur, tarung sama jin tuh. Biasanya kalau ruki orang kayak gitu sambil baring-baring aja, Hi. Nggak mempan, Ahi, nggak mempan. Ya itu, ya ini saya kerahkan apa itu kan, ku hajar pakai ayat-ayat Allah itulah. Iya. Pak D kena santet. Kena apa? Bukan, suaminya, istrinya Fauji. Yang nikah kemarin? Iya. Jadi ceritanya itu 12 tahun yang lalu itu udah pernah kerasukan. Berhasil ditutup, tapi ternyata dia itu belum keluar, masih terpendam di rahim itu. Menyebabkanlah dia itu mah kronis. Diperiksa di dokter nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, hari Kamis ya. Hari Kamis itu mengantar ayahnya terapi stroke. Nah, dia terapi juga tapi vertigo. Jadi oleh orang itu kebukalah itu yang udah terkunci itu. Nah, akhirnya masuk semua. Sampai lelah saya ngusir tuh. Satu berhasil saya lumpuhkan, datang lagi gitu, ganti-ganti terus. Pakai bahasa daerah, Hi. Macam-macam. Ada yang bahasa Cina, bahasa Belanda, Malaysia, Melayu, Bali. Nah, sekarang kalau bukan kerasukan gimana dia bisa bahasa Cina? Bisa bahasa Belanda, jinnya bisa bahasa gitu. Bali. Coba, aduh pusing aku dibuatnya. Nah yang membuat saya yakin kerasukan itu gini, anaknya kan masih kecil, anak Fauji itu yang ditinggal ibunya itu. Saya tanya,
Itu yang di dalam siapa? Teman katanya. Bukan mau, kan manggilnya Umi, manggilnya teman. Wah, habis itu ngamuk lah anak Fauji itu kan, saya ruyah. Yang di dalam ngamuk, jangan ganggu temanku. Ah, yang di dalam, iya Uminya ngamuk, Uminya yang kerasukan itu, jangan ganggu temanku, kayak gitu. Halo. Makanya saya nggak ada nongol-nongol di TikTok udah hampir 5 hari, 6 hari ya, nggak ada nongol-nongol. Iya, kecarian kita. Ya itulah. Lanjut pembahasannya, jangan itulah dibilangin sini, malu saya jadi. Gak apa-apa, kan pengalaman. Udah sering. Bunda Nora kalau kayak gitu itu kerjaan tiap hari itu. Cuma saya nggak mau kayak Luga Tambunan itu, kowar-kowar punya keajaiban Bill Gates lah itu. Kayak gitu tuh. Ya. Yang kerasukan kayak begitu itu mah gampang tuh, gampang kali. Yang berat itu yang setengah sadar. Kalau yang kerasukan biasa, kerasukan biasa itu biasanya begitu saya usir udah nggak balik lagi. Ini ndak, diusir lainnya datang, gitu terus. Gitu. Iya, tapi yang kayak gitu sekali sembuh dia, Insya Allah. Tapi, cuman yang berat ini yang kerasukannya ini yang sudah mendarah daging. Nah ini udah mendarah daging udah 12 tahun. Oh belum, itu belum parah. Nah, jadi yang kayak Oten. Yang kayak Oten. Ya itulah maksudku. Jadi kenapa? Sampai makanan-makanan persembahan berhala pun mereka makan. Di Bible itu nggak ada kata jin. Padahal ada kan? Nggak ada kata jin. Iya bang. Kalau kata Paulus, bukan jin lagi, setan yang menggoco dia. Bukan bang, maksudnya begini. Apakah di dalam Bible itu nggak ada penciptaan jin? Jin, ya kelihatannya sih nggak. Saya juga nggak pernah temukan itu, kecuali ada di apa itu, di surah apalagi di Alkitab yang berbicara. Tapi itu terjemahan ya. Terjemahan. Iya itu terjemahan. Itu ada, itu pun ngambil dari Quran kata iblis itu. Satan. Di misalnya di Yosua 24 nomor 23 kayaknya deh. Bukan Imamat 17 nomor 7. Di situ dikatakan janganlah kamu janganlah kemudian mempersembahkan korban kepada jin-jin, itulah. Coba lihat. Di mana bang? Kalau nggak salah Imamat 17 nomor 7. Imamat 17 nomor 7. Iya itu terjemahannya. Terjemahan kayaknya. Maksudnya original teksnya nggak kayak gitu. Oke, Imamat 17 nomor 7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Nah, original teksnya di situ apa? Jin-jin itu sair. Hah? Sair. Iya. Bahasa Yunani. Tidak bang, ini kan Ibrani ya. iya. Tapi Saya masuk ke dari Septuaginta. Masuk ke Septuaginta tapinya. Oh iya betul. Kepada jin-jin kan. Nah di sini dikatakan jantan, kambing jantan, seekor, jin-jin, kambing, domba jantan, Ishak berbulu jin, kambing jantan berbulu kesat. Pelafalannya sau er. Berarti jin identik dengan domba gitu. Iya, di sini jantan, kambing jantan, bang. Macam iya. Ini dikatakan begitu. Berarti mereka juga percaya di sini tuh. Jangankan jin, malaikat jadi setan aja mereka percaya.
Tapi memang kemarin ini dipertanyakan sama si Billy, dia bilang bahwa di dalam kitab mereka tuh, saya tidak tahu dia bilang di surat apa, dia bilang ada penciptaan jin. Kalau originalnya Bang. Karena kami waktu itu membahas tentang iblis, rupanya bukan iblis tetapi Satan. Di dalam surat apa waktu itu ya kami diskusi itu, ada masuk si Billy ngomong itu, bahwa itu originalnya Satan, bukan iblis. Satan atau musuh. Kasihilah musuhmu, kasihilah setanmu. Bentar, salam Bang Dindi. Selamat malam. Salam. Ya, agama Kristen ya Bang? Kristen saya. Oke, silakan berdiskusi. Ada abang kita Bang Zuma. Lanjut. Saya sambil masak ini. Masa Bang? Ya. Istri Saya mana sapa Bang dulu. Dafar, sebentar Bang Didi. Istri lagi tidur. Persiapan sekolah besok. Oh, Bang Dindi sabar ya. Sabar. Dafar. Iya. Dapar ini masih penasaran sama Bang Juma ini, Dapar ini. Oh, Dafar Udah dibal-bali Kristen. berapa kali juga. Kristen lah. Ya. Diskusi ya Bang. Iya, siap Kristen. Oke. Bang Dindi duluan. Iya, diskusi apa? Saya nggak tahu temanya apa. Silakan bertanya. Saya bertanya apa? Terserah. Atau kami yang bertanya. Saya kan kalau saya mau bertanya tentang Kristen nggak mungkin, karena kalian nggak paham kekristenan masalahnya. Siapa yang bilang? Saya bilang karena saya orang Islam, maka dia kan agama Islam, Silakan lebih lanjut paham Bang. Islam. Sampai masuk bisa kayaknya Bang. Pasti kan lebih paham Islam, atau lebih paham Kristen saya tanya. Pasti lebih paham ke Islam lah. Kalau orang itu paham Islam pasti paham Kristen. Nggak mungkin kalau bagaimana? Oke. Sekarang di mana logikanya kalau Kristen salah kamu benar? Di mana logikanya? Salahnya Kristen itu karena mengklaim diri mereka itu pengikut Yahudi. Pengikut Yahudi? Di mana orang Kristen klaim pengikut Yahudi? Anda jangan buat-buat. Ya sudah, kalau begitu kenapa ada kitabnya Yahudi Kristen? Nah itu Anda tidak tahu. Ya udah, ajarin saya. Oke, saya ajarin kamu. Orang Kristen memakai kitab Yahudi itu bukan mengikuti Yahudi, tetapi orang Kristen mempercayai itu sebagai kitab suci yang mengandung nubuatan tentang Mesias yang akan datang, Pak. Begitu. Oh gitu. Maka Mesias yang akan datang itu beda. Kenapa orang-orang Yahudi? Kenapa orang-orang Yahudi yang paham tentang kitab mereka itu tidak menjadikan kitab mereka sebagai nubuat untuk Yesus? Ya kalau mereka menjadikan kitab mereka nubuatan itu tidak ada Yahudi lagi kalau begitu. Loh, apa yang menyebabkan mereka nggak ada? Karena mereka itu punya pandangan lain, itu tafsir lain, itu soal. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Anda saja punya tafsir Anda sendiri, si agama. Anda menggunakan kitab dari Roma ini, kitab dari Barat ya, untuk mentafsirkan kitabnya orang Yahudi. Dari Barat, coba saya tanya kamu. Dari mana kamu mengatakan kitab dari Barat, coba? Lalu dari mana perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu dari Yesus sendiri. Yesus di mana Yesus pernah menyebut tentang kitab kalian? Ditulis oleh murid-muridnya. Di mana Yesus kemudian pernah menyebut kitab kalian, di mana? Tidak perlu, tapi saksi mata menuliskan itu kami percaya. Enggak perlu, Pak. Ada saksi mata, Pak. Anda menuduh Yesus sebagai Bang Juma, bentar Bang Juma, makanya buka Lukas yang kemarin saya jelaskan itu. Bang Juma kadang kan pemahamannya double ya, artinya saya itu dia sendiri mengatakan di Lukas 24 biar Pak berhadapan dengan saya uji logikanya. Kalau memang betul-betul satu-satu Bang Dafar, sebentar izin. Pak Dafar diam, saya uji logikanya. Di mana dia cerdas atau tidak. Silakan coba Anda berikan validasi Yesus kepada kitab Anda. Saya tanya kamu, apa dasarnya kamu bertanya itu? Saya tanya. Dasarnya manfaatnya adalah untuk mengetahui bahwa kitab Anda itu benar-benar dari Yesus. Tidak perlu, Pak. Para saksi mata. Nah ini parahnya, itu penyakitmu itu di situ. Penyakitmu itu di situ karena kamu mengatakan
Kamu mau menguji saya, ternyata kamu keteteran. Kamu yang keteteran. Kau ingin menguji Bang Zuma, logika Bang Zuma Anda yang menguji. Sabar dulu. Ketika ada sebuah buku yang kamu ceritakan tentang Yesus, bla 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 bla, sedangkan Yesus sendiri tidak tahu menahu tentang buku itu gimana ceritanya Anda bisa mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran? Yesus datang memiliki kitab sendiri loh dia. Yesus di dalam kitab catatan wartawan yang Anda pegang diceritakan pada hari Sabat. Pada hari Sabat di tempat kelahirannya Yesus acap kali kemudian masuk ke dalam rumah ibadah membacakan Alkitab. Anda besar mulut tapi otak kecil Anda. Sekarang apakah sejarah Soekarno yang menulis tentang sejarah Soekarno, apakah Soekarno perlu memvalidasi yang menulis sejarah? Kamu jawab. Ketika buku itu bercerita tentang Soekarno berkata, maka perkataan yang tertulis di dalam buku itu harus benar-benar kita buktikan bahwa Soekarno berkata. Apakah harus Soekarno validasi? Apakah Soekarno harus validasi? Jelas kalau buku itu sabar. Kalau buku itu tidak perlu. Kalau buku itu mengatasnamakan Soekarno, maka Soekarno wajib memvalidasi buku itu. Sebagaimana Musa memberikan validasi kepada kitab Taurat. Sebagaimana Taurat membahas tentang Nabi Musa. Maka antara Nabi Musa dengan bukunya harus sinkron. Terjadi sinkronisasi tarik-menarik antara. Tidak ada isi. Anda terlalu sombong berbicara, terlalu tinggi, terlalu sombong. Tetapi Anda berbicara tidak ada isinya. Gitu loh. Anda sombong kali kawan. Sombong kali. Di bawah aja itu nggak ada isi. Nggak ada isi. Cuman sombong. Anda hanya seperti kaleng kosong. Buku Soekarno itu ditulis, divalidasi oleh Soekarno loh. Lanjut. Iya, ketika ada sebuah buku yang menceritakan tentang seseorang, di mana buku ini pengarangnya berbicara tentang Soekarno, seakan-akan seluruh isi daripada kitab ini, buku ini bercerita tentang Soekarno, dan Soekarno ternyata tidak pernah memberikan validasi tentang ucapan yang muncul di dalam mengatasnamakan dirinya, itu namanya dongeng. Dongeng itu. Sekarang Anda membawa buku Anda nih, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dengan segala macam tete bengeknya terkait dengan Yesus. Contoh, bagaimana Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Ada nggak pengajaran Yesusnya tentang itu? Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa aku ini akan menjadi kutuk demi untuk membebaskan kalian? Nggak ada kan? Semata-mata fitnah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang waras mau percaya terhadap buku yang menceritakan Yesus itu mati dengan cara kutuk? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dan Yesus adalah seorang guru. Sebagai guru yang menjadi jalan keselamatan bagi Bani Israel, konsep ini wajib hukumnya diajarkan oleh Yesus. Gak boleh tidak. Selayaknya Nabi Muhammad, kami imani dia sebagai Nabi, maka Nabi Muhammad lah yang punya hak prerogatif untuk menjelaskan dirinya Nabi atau bukan Nabi. Itu. Kami mengimani beliau Nabi. Beliau mengajarkan dirinya Nabi. Nabi. Aku tidak berkata selain apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Berarti dia Nabi. Nabi Muhammad juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Isa mengatakan bahwa saya hanya mengajarkan apa yang diperintahkan. Berarti dia Nabi. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi dia berkata tentang firman. Berarti dia Nabi. Sekarang kalau dia Tuhan mana? Apa pembelaan Kristen terhadap iman mereka? Oh, Yesus itu 100% Tuhan. Juga 100% manusia. Kan penipuan. Bagi orang yang berakal ini sudah penipuan ini. Ketika ketahuan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan menurut Yesus, maka sang pembohong, sang pendusta mengatakan Yesus itu 100% manusia.
tapi 100% Tuhan. Kenapa demikian adanya konsep ini? Karena orang Kristen sang pendusta, pembohong, penyesat menggabungkan antara konsep imannya, kepercayaannya dengan konsep ajaran Yesus yang sesungguhnya. Hanya orang dongo, bahlul yang mau tertipu dengan pernyataan konsep seperti itu. Ya, silakan. Bang Juma, kamu asumsi bilang gini, orang Kristen itu pembohong dan penyesat. Pasti pembohong. Gimana pembohongnya orang Kristen? Oke. Kamu dengar aja sekarang gini Bang Juma. Saya buktikan kalau kalian itu pendusta. Tidak ada satupun, tidak ada kata di dalam dalam Kristen yang keluar dari mulut Kristen itu kalau bukan dusta. Semuanya jujur. Maka Kan gitu. dengar, kamu jangan asumsi liar. Coba buktikan orang Kristen ini apa pembohong. Saya buktikan ya. Nadamu aja ketahuan siapa yang jadi pembohong. Saya buktikan ya kalau Kristen itu pembohong. Coba siapa? Coba buktikan. Oke. Ketika orang Kristen ditanya, apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia menurut Yesus? Ya, Yesus sendiri mengaku dia pada anak manusia. Manusia. Sekarang apakah Paulus menerima firman dari manusia atau bukan dari manusia? Ya, terima dari firman dari manusia, dari Tuhan juga di situ. Ah, itu. Ya betul. Karena kamu ujung dengar. Kamu tuh maka jangan Pasti ketahuan bohongnya kan. Pasti ujung-ujungnya manusia tapi Tuhan juga. Kan gitu. Ketahuan. Tak ada yang... Sekarang kamu buka ya. Nah, kan kena dia si Jumat itu. Yang sopan, jangan kasar, jangan kasar. Nggak kasar, kamu memang harus perlu di ini. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma itu. Sekarang dengar. Tetapi tentang anak, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang katamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Di tab-tab layar di gaspol teman-teman ya. Ini kan 1K lebih nih penonton. Di gaspol tab-tab layarnya ya. Sambil loporenya diklik tuh biar jalan labnya. Biar hidup, biar nggak kena tombak. Ya kena tombak karena dari TikTok tuh punya aturan yang keras ya, harus disiplin. Bro, sambil nunggu Bang Juma, kalau memang kamu jujur, coba jawab dengan jujur. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus adalah manusia, Tuhan dan Allah. Dia sebagai guru dan hamba Tuhan. Itu semua ada di mana? Di mana? Santai dulu ya. Jujurlah, jangan banyak. Kalau kepanjangan itu artinya bohong. Dengar, langsung saya tanya. Saya nggak mau banyak liar kayak kamu. Makanya dengar, Islam itu perlu Saya dengerin dulu pertanyaannya. Oke. Ya. Yang dilahirkan Maria ke muka bumi itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan di situ. Di mana pernah Maria berkata saya melahirkan manusia sih. Dengarkan dulu, kan boleh jawab. Kalau kamu yang jawab, sudah jangan dipanjangin. Kita punya kuping kok. Bukan dipanjangin karena kamu sendiri yang tunggu nggak paham, Bang. Iya, janganlah begitu. Dengerin saya ulang kembali ya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Makanya bantu buka ya biar kamu nggak asumsi. Saya ulang kembali bahasa Indonesia nih. Dengar, Lukas saya baca. Makanya saya baca. Yang nggak usah baca, jawab aja. Yang dilahirkan, dengerin dulu bahasa Indonesianya. Saya ini bukan umat pembohong di sini, makanya dengar. Bentar, Gurunda itu kayaknya akun itu masih kena report, itu nggak bisa dijambak, Gurunda. Ganti. Yang dilahirkan Maria itu A manusia, B Tuhan. Sebagai jasmani, itulah manusia. Berarti anaknya Maria manusia ya? Betul. Apakah Yesus itu Tuhan? Yes. Apakah manusia itu Tuhan? Ya makanya saya baca datanya biar di bawah tahu. Pembohong memang kau. Oh pembohong, aku tuh bukan maling di Indomaret. Dengar, aku bukan maling di Indomaret pakai topeng, nggak ada. Iya. Saya baca topeng, makanya ini buka topeng, saya buka Lukas 24 ayat yang saya baca ya, ayat 44. Dengar, ayat 44. Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada murid, ini aku yang telah kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, huruf besar, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengar, makanya semua udah jawab, jangan panjang-panjang sama gua, waktu gua mepet. Saya jawab biar kamu Iya.
Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Untuk bertanya kepada Iya. ahli kita. Waktu Yesus berkata begitu, kan Yesus berbicara Iya. nih. Nah, waktu Yesus berbicara begitu, Yesus dengerin dulu. Kamu ini kok nabrak, jadi kau nggak ngerti. Tanya gitu, aja, jangan kamu namanya nabrak. pertanyaan lebih pendek dari penjawaban. Sekolah Iya. nggak adil. Waktu Yesus berkata begitu, Terus, sebagaimana yang kau baca tadi, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. ya karena itu gelar Mesiasnya bang. Anda harus paham itu, Mesias itu apa? Kristus. Saya ulang kembali ya. Ada nama lain di dunia ini selain Yesus. Nggak ada. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Ya, memang bahasa Indonesia. Ya. Kamu sendiri harus ngerti nggak bahasa Saya ulang ya, dengerin. Barusan data yang Anda baca itu Yesus yang berbicara. Pertanyaan saya adalah, waktu Yesus berbicara di depan murid-muridnya, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Iya, posisi manusia, tapi dia Manusia. Jadi Yesus waktu berbicara dia manusia ya? Ya, manusia Oke, sebagai manusia. Baik. Ya, roti yang hidup. Ya, manusia. Apa masalah di situ? Enggak ada masalah, saya nggak nyari masalah kok. Makanya gelarnya makanya Lanjut ya, lanjut. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dirinya Tuhan. Banyak melakukan mujizat, lebih dari 300 lebih mujizat. Dia membangkitkan Lazarus. Dengar, baik. dia membangkitkan Lazarus dari empat hari udah mati di dalam kubur dibangkitkan. Baik. Waktu dia membangkitkan Lazarus, Yesus itu adalah A Tuhan, B manusia. Ya, nah, itu. Saya ulang ya, bahasa Indonesia ya. Berdasarkan Yohanes 11, dengerin dulu. Berdasarkan Yohanes 11 41 sampai 42. Jawab semuanya, kamu yang ilmu asumsi itu. Waktu Yesus lu jangan ditabrak. Saya mah dikit-dikit ngomongnya, jangan ditabrak. Habis ini habis saya ngomong, dengerin ya. Habis saya ngomong saya nggak motong kok. Terserah lu mau jawab apa gitu loh ya. Dengar, yang penting kamu dengerin. Ini penonton juga mau mendengarkan. Tadi kamu mengatakan karena begini. saya untuk pembohongan di sini. Lu kan Iya. Dengerin dulu. Tadi kamu bilang Yesus membuktikan dirinya Tuhan waktu dia bermujizat. Saya kasih contoh satu, Yohanes 11 41 42. Di situ Yesus membangkitkan atau menghidupkan. Dengerin dulu lah. Loh, saya mau buka, saya nggak asumsi. Yohanes berapa? Saya ini belum selesai bicara. Nah, Yohanes berapa? Habis ini makanya dengerin dulu. Oke, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah Yesus waktu itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, sebagai Tuhan di situ. Sebagai Tuhan. Ya. Yakin ya sebagai Tuhan ya? Iya dong. Oke. Di dalam Yohanes 11 41 42, di situ Yesus mengucapkan, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Dialah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa aku adalah Yesus. Di situ mengaku apa? Mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yang mana? Yohanes 11 41 sampai 42. Yesus di situ mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yohanes 11 ayat berapa? 41 sampai 42. Yohanes 11. Ya. 41 sampai 42. Berapa? 41 42. Kamu mengatakan di situ Yesus Tuhan, tapi coba dibaca. Yesus mengaku Tuhan apa utusan Tuhan? Bohong lagi. Mereka bacalah. Baca dulu. Bacalah. Kan makanya orang Yahudi melemparkan Yesus dengan batu, kan menyamakan dirinya. Bacalah dulu di situ. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus diamlah Handi, memang lu nggak punya ilmu. Kalau baca seutuhnya, ini ayatnya panjang nih. Kalau baca semuanya, ya. Coba baca. Iya, saya nggak punya ilmu, nggak apa-apa. Ayat 41 ya. Ya.
Iya, kalau lu lulus coba diam lah, suruh saya baca, tapi lu ngoceh mulu, gimana? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Betul, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Di situ Yesus sebagai pertanyaannya, Anda udah baca ya. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan di situ. Di situ tertulis Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, utusan, betul. Karena itu Tapi kamu tadi bohong mengatakan kamu Tuhan. Bohong yang gimana? Saya buka ayat lagi. Bohong terbongkar satu. Dengar, saya kasih ayatnya, makanya saya baca ya. Bohong lagi. Bukan, makanya buka Ibraninya. Kamu bohong lagi. Lu mau saya ulang kembali ya. Saya ulang nih. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus di situ sebagai apa? A, Tuhan, B, utusan. Dengerin dulu, saya lagi yang ngomong. Dengar dulu. Saya lagi yang ngomong. Kamu jangan bohong di sini. Dengerin ya. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus di situ sebagai apa? A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Ya, dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, betul. Bohong lagi. Loh, nggak ada bohong situ. Dengar ya. Dengar, kami umat Kristen itu kalau mengatakan ya dan tidak. Itu kalau nggak bohong nggak hidup. Kamu lihat konteksnya di situ, persepakatan untuk membunuh Yesus di situ. Konteksnya. Lanjut Bang Juma, bohong terus. Apa yang dibohong situ? Kalau nggak bohong nggak hidup. Memang gelap. Bohong terus. Nggak bisa kalau nggak bohong nggak jalan agamanya. Gimana? Harus. Cuma dengar. Makanya saya kasih Ibrani 1 ayat 8 ya. Dengar. Ibrani 1 ayat 8 Yesus mengatakan, Allah mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata. Itu surah Ibrani itu surat siapa? Ibrani itu suratnya siapa? Ini kutipan. Coba kamu lihat ini. Iya, saya Ibrani apa dari mana? Coba saya kasih tahu. Ya dari Mazmur. Dari buku Ibrani itu tulisan dari siapa? Daud. Ini namanya kitab suci. Daud menulis surat Ibrani. Jatuh dari langit, tidak ada. Saya tanya Ibrani itu tulisan siapa? Makanya saya baca dulu. Udah bicara sendiri dia kan? Di mana dalilnya? Di mana buktinya Ibrani itu surat Paulus? Ya ini makanya saya baca saya baca. Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong. Mau diskusi nggak? Kalau daripada saya sama orang berasumsi. Saya kan udah mengatakan mustahil ada kebenaran terlontar dari mulut Kristen ketika dia membela keyakinan. Percaya orang yang kerasukan kayak kalian. Ya, sekarang kan saya bertanya. Ibrani itu tulisan siapa? Ya Paulus Ibrani. Mana surat kepada jemaat di Ibrani. Mana buktinya kalau itu tulisan Paulus? Mana buktinya? Itu kopi dari Mazmur. Cuma makanya kamu paham belajar kitab dari Mazmur. Berarti lagi-lagi ngutip kitabnya orang Yahudi. Yang kita bahas ini Ibrani. Yahudi. Ya cuma coba dulu bacain Lukasnya. Ayo bacain Lukasnya. Yesus sendiri mengatakan apa? Orang kami nyambing gitu. Lukas pernah nggak bertemu Yesus sampai Anda katakan Yesus berkata, bohong lagi. Bohong terus. Bohongnya gimana? Orang kamu sendiri yang minta data palsu-palsu. Menurut kamu. Saya kan mengatakan tidak akan pernah ada yang keluar dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Kan itu cuma saya tanya lu, saya tanya lu bisa buktikan saya. Di mana kamu di Quran ada tulis untuk kamu sunat? Ayo, sunat untuk apa pun. Itu aja saya kasih satu data aja udah. Apa hubungannya saya data coba? Apa hubungannya? Umat Islam bersunat apa ada lagi? Sunat. Umat Islam bersunat tanpa ada perintah, apakah itu melanggar? Tanya dulu kau. Apakah ada yang dilanggar? Tapi apa hubungannya? Apa ada yang dilanggar? Apa ada yang dilanggar? Ketika umat Islam bersunat, apa ada yang dilanggar? Ya, nggak ada kan? Nggak ada pelanggaran. Nggak ada. Nah, sekarang kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Ku tanya dulu. Ketika Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Jedor, modar.
Nggak. Nggak ada pelanggaran di situ. Dengar cuma makanya. Mau bilang biasa menuduh. Aduh, parah. Iya dengar. Coba kau sebagai ini apa? Saya kan udah debater, bilang makanya tidak dengar dulu. ada yang keluar dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Anda mengatakan Gimana tidak ada ada yang kebohongan? dilanggar Coba kamu ketika lihat orang Kristen. Coba Ketika aja kamu lihat orang Kristen. saya udah bilang dari tadi loh, semua yang keluar dari mulut Ya, coba Kristen kamu itu lihat aja. terkait kamu masalahnya kamu ketika saya bicara kamu jangan ngomong. Cuma buktinya kamu lihat masyarakat penduduk kita Indonesia nih. Coba kamu lihat aja. Coba kamu bandingkan. Comparein aja. Apanya? Coba lu comparekan. Kamu Apa? bilang kami pembohong. Mana Ya memang pembohong. Lu compare Sekarang aja. coba Anda Mana yang buktikan paling ke saya ada Lu ngomong ucapan tapi lu nggak pakai data. Kita bicara sendiri, turunkan aja deh orang ini. Ngapain? Bicara sendiri dia. Udah, kamu ke gereja. Kamu colok pantat pendeta di gereja sana. Kamu nggak cocok diskusi, nggak cocok. Kamu nggak cocok. Kamu mulut antara mulut perempuan dan mulut laki-laki mulutmu itu. Diskusi itu Pak, kasih ruang kepada lawan diskusi, jangan kayak orang ketakutan. Santai aja. Saya mengatakan tak ada yang keluar dari mulut kalian itu. Semuanya pasti dusta. Nggak ada. Bicara mengenai konsep Tuhan dusta. Bicara mengenai Rasul dusta. Bicara mengenai keselamatan dusta. Bicara mengenai kitab dusta. Apapun yang keluar dari mulutmu pasti bohong. Dan saya akan buktikan itu melalui Bible malah. Tadi pertanyaan terakhir, apa itu? Apakah ada yang dilanggar ketika Kristen tidak bersunat? Katamu tidak ada. Bohong lagi. Gak ada yang keluar dari mulut. Semuanya dusta. Ada. Tanpa dusta dong. Kalau Kristus melanggar dong. Ya itulah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang ini kalau nggak dusta nggak hidup apa ya? Ya iya memang dasarnya dari situ. Kayak mana? Sederhana tadi pertanyaan, apakah yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan? Bermujizat. Saya kasihlah data. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, apakah Yesus Tuhan atau manusia? Dia bilang Tuhan. Saya kasih data, Yohanes 11, 41, 42. Tertulis di situ Yesus utusan Tuhan. Terus saya tanya lagi, bagaimana utusan Tuhan apa Tuhan? Bohong lagi, bohong ditutupi dengan kebohongan. Itulah bohong sepanjang hari. Yang lahir Tuhan, Bang Andi. Kata mereka yang lahir Tuhan. Ada bilang yang lahir Tuhan, ada yang bilang yang lahir manusia. Terus Tuhan mereka ada berapa? Yang lahir manusia dan Tuhan. Iya, Tuhan mereka ada berapa? Pasti 3. Sebagaimana Matius 6 berapa itu? Matius 3, 16, 17 ada 3 kan? Satu dibaptis, satu seperti merpati. Ada suara dari surga. Ben Gurunda. 3. Buset, Banyuma dikenal lagi. Ya ampun. Benar deh. Kayaknya benar Waalaikumsalam. Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Rahma. Jadi cara untuk Waalaikumsalam. Jadi cara untuk menghentikan Bang Juma dan kita semua itu ya akunnya, argumentasinya nggak bisa dilawan karena berdasarkan data, logis, bahasa Indonesia mudah dimengerti. Ya cara untuk mematikan itu supaya orang tetap mengikuti iblis, ya akunnya yang ditombak, bukan argumentasinya begitu. Mereka tuh udah takut udah. Jadi waspada, iblis selalu berkeliaran. Ketakutan selalu ada. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuh. Yang dilahirkan manusia tapi Yesus Tuhan. Gimana itu? Yang mati di tiang salib manusia. Yesus Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mati? Tidak, manusia.
Ya harus bohong. Coba naikkan itu, Kang. Coba ntar dulu. Tunggu coba. Aduh, mana sih? Yang mana Bang coba? Gak bisa ya? Iya, akun sekarang kenapa yang bahan dia? Tombak aja terus. Sekarang bukan tombak ya kita bilang ya. Pembatasannya udah terlalu ketat dah sekarang ya Bang Andi. Misalnya kita nge-live-in pun, saya nge-live-in ya di YouTube. Itu kita harus pantau. Kalau nggak pantau, bentarnya udah rungkat itu room. Coba ganti lagi Bang coba yang lain. Boleh kau naik di sini, siapa sih namanya tadi? Tapi kamu jangan berbicara kalau kita lagi bicara, jangan ditabrak. Kadang ini bahasa Indonesia loh kita ini, mulai dimengerti loh. To the point kita ngomong di sini. Terserah lu mau jawab apa, biarlah netizen yang tertawakan lu gitu loh. Tapi jangan ngomong sendiri. Di sini bukan gereja bro. Udah berapa akun yang jadi korban? Banyak mah udah 3 atau 4. Gua ikutin dulu. Sama dulu nih Maiwan sama Maiwan. Randy. Gak usah tampilin kayak gitu. Muka lu gak sama kayak gini. Muka jangan dipalsuin. Gak percaya diri sih. Kalau wajah udah jelek gak usah diganti wajah orang lain. Jelek aja gitu loh. On cam segala. Kenapa gue gak on cam? Karena wajah gue jelek. Tapi gue percaya diri gitu loh. Gak usah ganti-ganti foto orang. Mau derakor lagi lo semua. 378 aja gaya hidup lo semua. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Gimana dong? Yang dilahirkan manusia tapi dia Tuhan. Bohong lagi. Anaknya Bunda Mila manusia atau Tuhan? Ya manusia lah ya Allah. Oh manusia. Jadi nggak bohong dong manusia, itu kan? Orang Islam tuh kan nggak boleh berbohong. Nanti dia jawab, kan bisa tiga macam bohongnya. Gemes banget deh liatnya. Tes lagi suara banyak mak. Kasihan kena lomba terus. Ces. Bagus. Ya. Lanjut dulu. Coba kalau saya diam-diam ada nggak yang ngetombak? Iya coba. Siapa ini? Aprianto. Aprianto. Iya. Gimana Bang Aprianto? Ada yang tidak ingin disampaikan? Ini mulai mau nanya aja ini ya. Kenapa Pak? Apa sih perbedaannya Tuhan? Boleh dikit suara semua laki kok lemas banget. Enggak gini loh. Apa sih perbedaannya Tuhan orang Islam, agama Islam sama Tuhan agama Kristen? Itu aja. Anda Muslim apa Kristen? Aku Islam tapi belum memahami tentang Islam. Tapi KTP Islam ya. Tapi masih ingat syahadat ya? Masih ingat? Ya, masih ingat kalau masalah itu. Coba syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau Tuhannya umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Dia. Itu ya. Kalau Tuhannya orang Kristen, Yesus, ada Bapa,
Putra Roh Kudus, 3 tapi 1 menurut mereka. Itu jawabannya, Bang. Tapi kenapa sih setiap aku lihat semua itu saling mencari kebenaran masing-masing? Kebenaran itu nggak perlu dicari, Bang. Karena kebenaran itu datang dengan sendirinya. Jadi kebenaran itu nggak perlu kita bela. Karena kebenaran itu datang dan benar. Nggak perlu dibela karena benar ya benar. Kan gitu, Bang. Santai aja kalau kebenaran mah. Menurut Pak Yanto, Islam benar nggak? Menurut Pak Yanto? Menurut aku, ya kan gini, saya kan Enggak, Islam benar nggak? Jangankan gini Pak, Islam benar nggak menurut Pak Yanto? Memang kalau menurut kami kan kata orang Islam itu benar. Kata orang Islam, menurut Pak Yanto, Islam benar Coba, nggak? coba perhatikan cara syahadatnya tadi. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Kristen ini La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayaknya Kristen Anda ini, kayaknya. Salah, kalau kamu lupa saya Kristen salah. Terus kenapa nyebut nama Tuhan kami dengan sebutan kayak gitu? Bukan karena gini kan, orang itu kan ini bahasa kan, ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada. Itu kan ibaratnya orang itu kan Apa artinya itu, Bang? Yang tahu apa artinya itu? Bahasa Indonesia-nya. Artinya kan gini, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Loh, kok dibalik-balik? Ya saya kan udah bilang, saya kan di KTP enggak memahami gitu loh. Menurut Pak Yanto, Islam ini benar nggak? Ya kalau menurut kami benar. Menurut aku. Menurut Pak Yanto, Kristen benar nggak? Nah, menurut Menurut aku. Menurut Pak Yanto. Nah, menurut aku juga benar. Bukan ini loh. Kamu percaya Quran enggak? Ini saya percaya, gini loh. Nah, di Quran dikatakan agama yang benar itu cuma Islam. Kamu nggak percaya? Itu kan ini kan kita. Nah, saya tanya, kamu nggak percaya itu? Ya percaya saya. Nah ya, kalau percaya kenapa Anda masih percaya Kristen benar? Gini loh, ntar dulu toh, dengerin dulu, jangan langsung dipotong. Orang Islam kan menurut agama dia benar, orang Hindu menurut agama dia benar. Yang saya tanya kamu kan tadi mengatakan Kristen benar, Islam benar, sementara Ya, kamu ngaku Islam. Menurut dia loh. Oh, orang menurut kamu tadi kok. Menurut sekarang saya ulang lagi, menurut kamu Kristen benar enggak? Dah. Ya enggak, kalau menurut di Quran kan enggak benar dia. Mencela-mencela entah apalah. Menurut congormu, bro, menurut congormu sendiri, menurut pribadimu, Kristen itu benar atau enggak benar? Nah sekarang saya tanya lagi, menurut kamu sendiri? Enggak benar. Enggak benar, menurut kamu kan? Menurut kamu? Gimana ya? Lama-lama saya pelintir hidungmu itu yang kurang mancung. Ya pindah aja. Kamu ngerti bahasa Indonesia? Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ngerti. Ya, menurut congormu, Kristen itu benar atau enggak? Itu jawaban yang sangat menjatuhkan, gitu loh. Saya tadi Berarti nggak jawab beda tegas dengan loh. Quran kalau begitu kau. Ini bukannya nggak pede, kan Quran menghargai. jelas-jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sementara kamu ngaku Islam. Masa nggak pede dengan Quran? Bukannya nggak pede, jangan menjatuhkan. Yang berarti Quran menjatuhkan. Enggak. Dah. Udahlah bang, kayak gini nggak usah diurus lah bang, nggak ada gunanya bang Andi. Tolong, udah. Cari yang lain lah, nggak ada gunanya juga ngelayanin orang kayak gini. udah, buang lah. Bro Apri, sholat jenazah itu berapa rakaat? Sholat jenazah 2 rakaat. Tamu picek. Aduh bener lah.
Umat Udah Paulus pulang lah. ini kayak gini. Kalau enggak gue apa lo? Itu Maki-maki nanti lo. tuh dari namanya aja 3 abadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Dari namanya aja udah turunin aja ini manusia koplak. Koplak, Pemakan udah. ayam. Sholat jenazah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin titip pertanyaan. Apa itu bang? Titip pertanyaan buat Oten. Ini masalah kalender. Kan sebentar lagi tanggal 18 itu ada kematian Yesus. Terus kalau tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Kenapa tanggal kematiannya selalu berubah-ubah? Kalau kelahirannya kan tetap tanggal 25 menurut mereka. Nah, kenapa ada perbedaan tanggal kematiannya? Masa Karena iya setiap tahun tanggal pasti kematiannya beda. beda-beda? Tetap aja itu. Nah, itu kalender mana yang dipakai itu antara kematian dan kelahiran kok bisa berbeda? Titip Siap aja bang. nanti. Nanti kalau ada Kristen kita tanyakan bang. Ya. Saya yang belum ada Kristen bang. Makanya titip pertanyaan bukan Ya, untuk siap, bertanya. siap. Terus satu lagi tanggal 29 Mei itu kenaikan Isa Al-Masih. Itu maksudnya kenaikan itu seperti apa? Katanya Masih bang udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Udah diganti. Udah diganti. hari ketiga. Bang, udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Bukan lagi Isa Al-Masih, udah diganti. Ya kan masalahnya katanya Yesus naik di hari ketiga. Nah itu udah lebih dari 3 hari. Itu Ya bang, udah bang, kita cari Kristennya dulu ya bang ya. Ya. Itu pertanyaan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewata, musim apa Kristen Dewata? Dewata, musim apa Kristen? Ya, Sengkolo. Ya, Iwigi. Selamat malam. Mau nanya boleh? Enggak boleh. Kenapa bang? Kan saya mau nanya bang. Ya suka-suka saya lah, room saya gimana sih lo? Itu di hal 6. Ya kan nggak boleh tanya gimana sih, paksain tanya lo. Boleh. Kang gimana nih kagak boleh Kang, kasih tahu ke dia kagak boleh Kang. Iya. Kenapa nggak boleh bang? Ya terserah saya, suka-suka saya, room saya. Nah, kenapa nggak boleh? Pertama, percuma dijawab karena kamu nggak bisa nanti mendengarkan dan mengerti karena kamu memorimu itu sudah dirasuki oleh iblis. Jadi sia-sia kita menjawabnya itu. Menjelaskan apa yang di Coba, Iya, bener dengerin, ya. Pak. Coba, diam dulu kalau di situ. Kamu kan bertanya tentang Al-Quran gitu ya. Nah, nanti kita tampilkan Al-Qurannya, terus kita baca. Kamu ngerti atau tidak? Percuma tuh. Ya, jelaskan lah bang. Jadi yang kau tanya ini terjemahan atau Al-Quran yang kau tanya? Kenapa di Al-Ikhlas 3 itu memperselisihkan? Nah, ini Kan nggak boleh. Ini khusus untuk manusia, Bang. Room ini khusus untuk manusia. Selain manusia tidak boleh bertanya. Benar nggak Ustaz Sugi? Betul, makanya kata Yesus jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Udah, jangan dilempar itu mutiara itu kepada anjing dan babi, dah. Coba Daman, ludah kudusnya keluarin Daman. Dalam nos. Ih, jijik kali dengernya. Nggak percuma orang kayak gitu dilanggati. Cari yang baik-baik aja lah. Dijawab pun nggak akan denger dia. Berkali-kali itu aja yang ditanyakan di mana-mana, anak hal 64 tuh. Tuh kental tuh kena muka tuh.
Buri mukanya besok itu. Yang bener-bener aja lah, yang mau niat diskusi Enakan itu makan kita durian, layani lah. Ayo kita makan durian yuk. Ada durian gede dari Malang nih. Coba siapa tahu bisa dikirimin kita nih. Bang, durian. Abang Duren. Dian. Dian, selamat malam Dian. Dian kok Duren sih? Ini ada Itu dua monster udah. Durian, monster durian Pak D. Bang Juma itu durian loh, duda keren. Oh iya itu. Cuma nggak ada lawan itu. Saya mau nanya ke Pak Dasuki. Ini serius nih. Sudah lama saya kenal Pak Dasuki. Baru hari ini saya ada mau bertanya ya Pak De. Mohon dijawab dengan jujur ya Pak De. Apa tuh? Begini pertanyaannya Pak De. Ya, silakan saya paham Pak De. itu. Ya, Itu saya silakan paham. Pak De, dijawab. Oke. Wah ini susah ini susah ini. Oke. Oh gampang. Alhamdulillah sudah terjawab. Nah, alhamdulillah. Bagus banget. Dasuki, masya Allah, luar biasa, mantap. Luar biasa. Ternyata Pak De sudah bisa berfirman dalam hati. Tapi tumben Pak D dari mana baru muncul? Aduh, udah aku ceritakan tadi. Istrinya Fauji di guna-guna orang udah 5 hari ini saya nanganin itu. Kadang sampai jam 10 siang sampai jam 7 pagi. Fauzi itu siapa Pak D? Bunda Rama kenal tuh. Fauzi. Orang lama kita banyak. Beliau banyak membantu juga dulu saudara-saudara seperjuangan kita dulu di Jum. Diguna-guna terus maksudnya nggak bisa bangun apa gimana? Bukan nggak bisa bangun lagi, jiwanya diambil. Ya Allah kesian bener. Terus gimana tuh kayak gitu di Ruqyah? Udah saya tanganin alhamdulillah. Tapi ya gitu, besok balik lagi. Tapi semakin lama itu semakin melemah. Nggak seperti kemarin itu kan 3 hari yang lalu. Mulai hari ini udah melemah gitu. Nih Mudah-mudahan nanti sapa dulu lama-lama kamu hilang. ini Abang Ya. sama Kun Payakun Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ya. Muslim apa Kristen? Ya Muslim, Bang, Muslim. Ya ini abang nih satunya Muslim apa Bang, Kristen? entar bro, kalau besok-besok ganti namanya lah. Nama sendiri aja, nama orang aja dipakai gitu bang. Ya jangan pakai nama itu. Gak ada nama lain apa, itu kan ayat suci loh. Besok-besok ya bang ya, saya peringatkan nih, jangan mencederai Islam juga. Pakai nama aja Anto ke, Suprianto, Supriani, siapa kayak gitu loh. Itu ada satu yang Bang Andi, saya paling jijik itu, ada orang Islam pakai nama Mekana, itu saya jijik banget tuh. Itu merusak Islam itu. Ngapain nyamar-nyamar kayak gitu? Iya, saya juga nggak suka berapa kali mau dinaikin tuh. Islam, bener-bener dari kemarin tuh. Itu di komalnya Kaisar tuh, tolong diperingatkan Kaisar jangan dinaikkan tuh. Itu bikin menciderai Islam itu. Islam nggak begitu kok. Islam itu gentle. Hadapi, ini saya orangnya. Ngapain harus pakai nyamar-nyamar gitu? Mikana palsu ya, tolong rubah namamu. Kita semua jijik dengan nama itu. Jangan pakai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau bilang sama Bang Juma ya. Bang Juma, ini saya dari Medan. Orang tua sama anak kirim salam sama Bang Juma. Masya Allah. Dari Medan kirim salam. Dibilang kata anak-anak sama orang tua, Bang Juma kok pinter gitu ngelawan umat Kristen gitu, oten-oten itu gitu. Nggak ada lawannya gitu. Gitu aja. Ya itu ada yang nanya di bawah, kalau Bible berjalan gimana? Emang saya nyamar Bible berjalan? Tidak, itu sesuai dengan kemampuan saya. Saya nggak nyamar. Ada yang bisa bantah saya Bible berjalan?
Pendeta suruh open camp debat dengan saya tanpa buka Bible. Ada yang sanggup? Itulah saya pakai nama Bible Berjalan. Artinya apa? Hafalan Bible saya lebih hebat daripada pendeta manapun. Itu maksudnya itu. Nggak ada pelecehan di situ. Nggak ada nyamar-nyamar. Nggak ada orang pakai nama Bible Berjalan. Nggak ada. Kalau sekarang ada berarti dia niru saya. Itu gitu. Boleh pakai dengan moto sendiri. Misalnya nih, Bible Berjalan. Saya dulu pernah pakai Bengkel Religi. Ya itu nama channel. Itu ya nggak masalah. Tapi kalau nama-nama yang menyinggung orang lain ya janganlah. Provokatif namanya itu. Muslim nggak kayak gitu. Betul. Ini ada Koto. Selamat malam Koto. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Hanya ini aja. Oke. Apa, Bang? Salam kenal aja, Bang. Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Contohnya di sini ya, Pak D, Bunda Rahma, Handi Salabes, Bang Zuma, Mila Amerika, nama sendiri tuh. Ngapain pakai nama orang? Betul. Kalau ini nama asli nih, Cui Langseng. Iya. Cui Langseng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, para pejuang akidah masih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam hormat untuk semuanya. Ya, salam takdim saya juga, Ustaz. Sama-sama Ustaz. Dan insya Allah tanggal 7 Ustadz Kainama juga hadir ke sini insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersama Ustadz Ipung. Subhanallah. Tapi tidak ada istilah siang-siang malingseng ya, Ustaz. Siang-siang apa Bang? Siang-siang malingseng. Ini aslinya kan bahasa Jawa. Ustadz Zuki mungkin tahu. Cuwilan gendeng maksudnya itu. Bah, betul. Saya malah salah baca ini Ustaz. Apa? Cuwilan itu apa ya? Apa Ustaz? Pecahan. Cuwilan itu pecahan. Pecahnya seng. Seng itu kan yang lembar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sama Allah diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan. Amin. Untuk semuanya, Masya Allah, luar biasa. Dengan adanya ini apologet Islam ini sangat membantu dakwah kami di pelosok juga. Alhamdulillah. Tapi ya resikonya kita ini ya dapat kecaman. Nah, tapi ya memang itu kalau kita dikecam Ustadz, membuktikan dakwah kita berhasil, tidak meleset. Gitu ya? Iyalah, dulu para nabi itu dikecam oleh para kaumnya itu ya karena dakwah. Kalau para nabi itu dapat wahyu dipakai sendiri sekeluarganya gitu, nggak ada orang usil. Tapi karena para nabi itu mendapat wahyu lalu disampaikan, ya itulah yang nanti menimbulkan permusuhan. Kalau kita dakwah dimusuhi oleh orang kafir dan munafik, dakwahmu sudah betul. Itu aja kalau saya. Itu saya juga apa ya, mengingat Rasulullah dakwanya hingga dilempari batu. Iya, Masya kan gitu. Ya, kita kan masih untung nggak dilempari batu. Tapi justru alhamdulillahnya itu gini, Ustadz, karena dengan hal seperti ini akhirnya banyak orang
penasaran. Dengan penasaran pertamanya orang itu kan dengan membenci kan. Membenci kami sekeluarga dibenci ya. Dengan kebencian itulah menimbulkan pertanyaan di antara mereka sendiri. Nah, pertanyaan itu lalu dilontarkan kepada saya, otomatis terjadilah diskusi kan gitu. Dan dalam diskusi inilah yang kami harapkan kan gitu. Jadi Islam itu intinya tidak mencari musuh, tapi tidak akan lari jika bertemu musuh kan gitu. Begitu pula kami diajak diskusi, oke, malah senang. Makanya setiap kali ada koma-koma yang sedang diskusi ini terus terang aja kami catat itu. Masya Allah. Saya di bawah itu saya catat dalil-dalilnya dari panjenengan semua itu. Dalil-dalil saya catat di sini, terutama di Bible kan. Kalau saya kan nggak mungkin mau membeli Bible kan, enggak. Ya cukup mengikuti di komal-komal seperti ini Ustaz. Dan yang kami kesulitan itu ketika kami ingin mendirikan sebuah musolah di tengah-tengah mayoritas Kristen. Itu jalannya ditutup, dipersulit, nggak ada itu sudah ada di dalam jiwa, dalam dada para pemeluk-pemeluknya sebelum catatan apapun ditemukan. Karena sang junjungan berada di tengah-tengah mereka, mengajarkan mereka tentang firman Tuhan mereka. Jadi, firman Tuhan sejati telah meresap masuk ke dalam jiwa, dalam dada-dada pengikutnya yang sejati. Sebelum catatan apapun ditemukan. Bukan terbalik. Kitab suci baru muncul, menunggu ada catatan nemu 1. Entah tahun berikutnya lagi nemu 2. Ada orang yang bertanggung no responsible person about it. Tidak ada orang yang bertanggung jawab tentang catatan tersebut. Jika Tuhan harus wujud dalam bentuk fisik, jelas, nampak, terang, benderang, makan, minum, buang airnya. Kenapa informasi tentang Tuhan datang dari yang tidak jelas? Tidak mungkin. Urusan fisik Tuhan Anda mau jelas. Tapi info tentang Tuhan itu datang dari yang tidak jelas. That's impossible. Paling tidak kebanggaan ketika orang menyebutkan tentang junjungannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab, didapatkan dari misalnya dari Ubay bin Ka'ab, didapatkan lagi Ubay bin Ka'ab, didapat dari Anas bin Malik. Masa jelas runutnya sebuah info tentang sang junjungan didapatkan. Zaman sekarang jadi modern. When we talking about the knowledge, pasti berbicara tentang ketahuan. Kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, harus dengan
yang tahu orangnya, tahu akhlaknya. Dalam Islam, siapa yang pernah berdusta satu kali, ketahuan berdusta satu kali, maka tatkala ia membicarakan tentang Nabi, tolak perkataan orang itu. Itu dalam Islam. Jadi orang yang membicarakan tentang junjungannya, tapi pernah berdusta satu kali, harus ditolak perkataannya. Wow. Ada pencatatan dalam masyarakat siapa yang berdusta, siapa yang berbohong, siapa yang memanipulasi. There is the record about that accurately di dalam the truth society, di dalam masyarakat yang benar. Masyarakat yang tidak berpihak kepada kebenaran, ngomong kebenaran pun takut-takut. Tidak mungkin iman yang benar membuat Anda menjadi takut. Mustahil. Iman yang benar will set you free. Iman yang benar akan menata Anda, men-setting Anda menjadi free. No fear at all. Tidak ada lagi rasa takut. Itulah iman yang benar. Tidak lagi takut istri akan membenci. Tidak lagi takut masyarakat akan mengucil. Kebenaran kita pegang, maka dia masuk ke tulang sumsum, will set you free. The truth, al-haq, al-haq. Kebenaran akan memanage Anda menjadi free, merdeka dari rasa takut. No fear anymore. Tak ada lagi si takut di dalam diri. Nah ini teman-teman. Lanjutkan. Setelah nama-nama dari catatan yang no ID, tak punya identitas, disematkan, jadilah. Nih, nemu pertama diberi nama dia Mbah Markus. Nemu pertama pada abad kedua ini diurutkan Markus. Mark. Nemu kedua paman Matius. Matius. Nemu ketiga disebutlah dia Om Lukam. Nama aslinya Lukam, tapi di Inggris disebut Luke, di Indonesia Lukas. Adapun yang jauh beda banget, yaitu Gospel Yohanes, dipanggillah dia Abang John. Dulu namanya dalam bahasa Yunani Yohanna. Disunat ini jadi Yohan. Ketika dunia barat menemukan huruf J, maka menjadi Johan. Disunat lagi, tinggallah John, atau Indonesianya Ion. Jadi Ion dan John itu sama. Diindonesiakan jadi Yohanes. Ternyata Bible yang disunat, bukan orangnya yang disunat. Dianggap sebagai gospel yang sangat berbeda. Karena memulai dengan pada mulanya adalah, kala itu adalah kata. Kalau dalam bahasa Latinnya kan in
in principio erat, saya besarkan eratnya karena ini dihapus oleh LAI. Verbum et verbum erat lagi, saya besarkan lagi, apud deum et Deus, ingat tadi Kaisar Dominikus Deus, kaisarnya dipanggil Tuhan Dominikus, et Deus erat bum. Pada mulanya, in the beginning, kala itu adalah verbum, adalah kata logos. Dan verbum kata, et verbum erat apud deum, dan kata bersama dengan Tuhan. Et Deus, dan Tuhan kala itu adalah kata. Ini dibalik dalam terjemahan Indonesia. Dan kata kala itu adalah Tuhan. Karena mengikuti KJV membaliknya. Ini dibawa ke sini, Deusnya dibawa belakangan. Kalau Deusnya di belakangan, dalam kaidah gramar bahasa Romawi tidak Deus. Kalau Deus belakangan jadi Deum. Jadi apa yang diupayakan King James Version salah secara gramar bahasa Latino. Ini kalau Deum kalau dia di belakang bukan Deus lagi namanya. Bunyinya Deum. Dia menjadi Deus kalau di depan. Et Deus erat verbum. Jadi Tuhan kala itu adalah kata. Teman-teman, ada telepon masuk. Mau teman-teman. Kala itunya dibuang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah kata. No, pada mulanya kala itu adalah kata. Dan kata kala itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kala itu adalah kata. Tapi dibalik. Dan kata kala itu adalah Tuhan. Kalau dibalik, maka bunyinya menjadi et verbum erat deum. Padahal aslinya dalam bahasa Latin nggak begitu. Et Deus erat verbum. Astagfirullahaladzim. Dirubah-rubah diganti-ganti teman-teman. Nah inilah. Sampai di sini bagaimana Abang Da pro player? Apakah ada pertanyaan? Monggo Abang Da pro player, monggo. Takut kebanyakan info nanti terlalu kenceng jalan. Monggo Abang player silakan. Selamat datang dan selamat datang. Jangan khawatir kalau masalah followers mas saya bisa bantu. Ya, Alhamdulillah Bunda, penjelasan malam Selamat ini datang Miftah Fazril, apa kabar? sangat ini terang benderang Bunda. Siap Abang Da pro player. Nah sekarang bagaimana kita masuk ke dalam Islam? Kalau dalam Islam, saya mulai dulu dari manuskrip yang dikritisi oleh teman-teman dari Barat. Namanya manuskrip Quran Sana'a. Tulisan tangan Al-Quran Sana'a di Yaman. Sana'a. Menurut mereka, oh ini keliru. Urutan satunya bukan Al-Fatihah, tapi Al-Alaq, surah ke-96. Ini
Tidak salah. Karena ini adalah wahyu awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Romo, Pamanda dan Cemumek. Nanti bisa bicara dengan Romo, speak in English dengan Romo, insyaallah. Yes. Nah, Romo baru turun. Ya. Nanti sebentar teman-teman, nggih. Sebentar. Masya Allah. Hai bro. Probably just in 1 hour and a half. Okay. Inshallah. And remote. Let me check the remote, teman-teman. Romo tanya remote TV. Independent. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Enggak perlu pakai capek, letih, enggak pakai ngantuk. Artinya non-stop. Tuhan bekerja non-stop. Kecuali Tuhan dalam Bible ya Bunda Rahma ya perlu istirahat ya. Lanjut. Ketawa Bunda Rahma. Contohnya ini. Seluruh mushaf Al-Quran tidak memerlukan gengsi dan gaya masyarakat modern. Yang mana? Masukkanlah judul dekat sini biar sama. No. Quran adalah satu-satunya kitab non-stop. Walaupun cuma satu baris tersisa. Tidak bisa dituliskan di sana, dilukiskan Ka'bah. Tidak bisa dilukiskan Masjid Nabawi. Tidak. No way. Inilah satu-satunya kitab non-stop di muka bumi. Terserah orang mau bilang apa. Yang jelas surah Al-Baqarah ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Enggak pernah capek. Tak pernah dihinggapi rasa letih. Apalagi tidur. Kecuali tentu junjungan teman kita dalam kekristenan, Tuhannya tidur di dalam perahu. Iya, kecapean. Tidur. Lalu saya bikinkan layoutnya. Kalau ini ternyata adalah layout untuk sebelah kanan surah ke-9. Sebelah kiri saya tulis surah S9. Sebelah kiri S surah 10. Surah 9, surah semua mata bisa melihat. The 9th, this is the 10th. Okay. Teman-teman monggo diketikkan di bawah berapa jumlah seluruh ayat surah 10, surah Yunus. Jumlah seluruh ayat dalam surah Yunus. Kita tengok. Geser. Akhir surah Yunus. Kita lihat teman-teman. Akhirnya. Tadi kan awalnya kan. Ini kan awalnya ya. Awalnya. Takbir. 109. Allahu Akbar. Semacam suatu nubuatan. Bagian awalnya 10 dan 9. Apakah kebetulan bahwa surah ini memang total ayatnya 109. Inilah bayar kontan ketika agama iman lain menjual al-awwalu wal akhiru, al-awwalu wal akhiru. Allah bayar kontan untuk mushaf sekitar 15 baris. 10-9. Wow, cara bacanya semua digit kalau dibaca. Saya turunkan ke bawah, diturunkan derivasinya tanpa penyekat, nggak pakai pembatas. Saya tulis, maka
3 digit ini dibacanya 109. Apakah kebetulan? Belum tahunya kita total ayatnya ada 109. Ditunjukkan oleh Allah dari awalnya nubuatan sepanjang zaman sampai akhir kiamat. Kau baru sampai di awal dari surah ini. Sesungguhnya engkau seakan-akan sudah sampai di akhir dari surah ini, yaitu 109. Wow. Bayangkan. Tidak ada manusia mampu membuat seperti ini. Nggak bisa. Kalau 10 menjadi nilai amalan biasa, itu ditambahkan. Nazid lahu fi harfihi dalam surah 42 ayat 19 ayat 20. Man kana yuridu harsat dunia, siapa yang menginginkan dia harsa itu panen, hasil, menginginkan panen di dunia, nuktihi minha, dikasih minha, sebagian darinya, nggak semuanya. Jadi kalau ada orang kaya raya hari ini, itu lebih dari yang dia dapatkan, lebih dari yang dia dapatkan. Jadi ada orang kaya raya, minta itu sebetulnya lebih. Kaya oten maksudnya, kaya oten. Tamak dan loba. Nuktihi. Nuktihi. Minha. Kami datangkan kepadanya sebagian saja dari yang diminta. Tetapi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَرْثَ الْآخِرَةِ, siapa yang menginginkan panen di akhirat, nazid lahu, zid lahu, zid lahu, zid lahu fi harthihi, harfihi 2 3 fi harfihi, ya, harfihi, harsa, teman-teman. Harsa itu artinya panen. Harsa fi harfihi, kami tambahkan baginya dalam panennya. Itu baru yang normal. Yang normal itu ditambahkan. Coba kalau kita memakai ayat ini, maka 10 bernilai musafir kepada 9. Jalan 10 langkah, jalan 9 langkah. Jadinya 19. Itulah data untuk surah 9 ini. Yaitu satu saja surah dalam Quran yang gak ada bismillahnya di surah 9. 9. Bismillahnya pun 19. Subhanallah. Terlalu akurat. Ini contoh saja Abang Dap. A pro player. I know that you are seeking about the truth. And I hope this explanation about Quran. Sekarang kita pergi. Tadi saya bilang Quran. Ini maaf ini. Kita tulis 1 sampai 10. Oke. 1. Tulisan semitik. Angka 1. Angka 2. Ingat 2 giginya. Angka 3. 3 giginya. Cepret 1, 2, 3. Lalu angka 4. Dulu angka 4 itu begini teman-teman. Dalam tafsir Jalalain itu begini tulisannya. Sekarang ada gaya barunya. Memang ada 2 macam. Ada yang ditulis dengan begini. Ya. Oke, 5. Love. 6. 7. 8 ke bawah. 9.
7 ini beberapa ada yang begini teman-teman. Ya. 10. Dari semua tulisan ini yang digunting ekornya cuma 2. Yaitu 1, 2. Yang digunting ekornya dan masih tersisa sekarang. Sekarang saya geser, putar 90 derajat. Dari sini kita putar. Takbir. Itulah dia. 2 dan Akbar. Apakah kebetulan kenapa kita perlu takbir? Memang Al-Quran itu diwahyukan selama kurun waktu 23 tahun. Dan numerical Arabic ya ting ekornya dan sama kepalanya sampai hari ini adalah angka 2 dan angka 3. Derek kepada wahyunya Al-Quran lebih kurang 23 tahun. Dari usia Kanjeng Nabi 40 tahun kepada usia Kanjeng Nabi 63 tahun. Wow! Belum cukupkah ini kita bilang wow? 5 salatnya sehari semalam. 5 salat. Datanya adalah number 1. Oke. Siangnya ada berapa kali? Siangnya zuhur dengan asar 4 rakaat. Asarnya 4 rakaat. Maghribnya beranjak senja 3 rakaat. Lalu bangun subuh 2 rakaat. Apakah kebetulan susunan hari berjalannya matahari ditandai dengan rakaat salat yang 5 waktu? Saya tunjukkan kepada tuan-tuan data statistik yang luar biasa di atas super. Apa itu? Yang 4 rakaat saya kasih tanda. 1, 2, 3. Maka saya menulis 4 rakaat dot 3 times. 3 times. Dot itu untuk memisahkan data. 4 rakaat salat. Apakah kebetulan memang data yang bertemu datang dan pulang 4, 3, 4. Takbir. Allahu Akbar. Apakah kebetulan di luar dari data rakaatnya ada 4? Ini tersisa 2 data. 3. Bukankah sama seperti Arabic number yang diputar 90 derajat. Seperti orang salat, ruku 90 derajat punggungnya bergerak. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah yes-nya kurang? Tambah lagi. Itu lamanya baginda Nabi menjalankan masa dinasnya. 23 tahun. Tinggal saya tulis. Data salat di luar 4 rakaat cuma 2. Tulis 2 data, 2 waktu saja, dan rakaatnya 3. 2 lagi 3. Apakah kebetulan ketika rakaatnya 4 ada 3 waktu, 3 kali? Dan antara datang dan pulang justru 4, 3, 4. Di luar data itu
tinggal 2 data. Salat di 2 waktu. Ini oke. Ini data apa, Bun? Rakaatnya. Ini data rakaatnya. Sejak kapan baginda Nabi belajar statistik yang sangat akurat, tingkat super di atas super seperti ini? Lalu satu hal lagi. Dari tadi checklist dulu, checklist. Yes, 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 yes. Satu lagi. Masa dinas baginda Nabi memang 23 tahun. Yes lagi. Satu lagi. Yes again. Bukankah kanjeng Nabi gasnya membuat orang jadi beriman? Dalam Al-Quran, cetakan manapun, di daratan manapun, baik di negara yang mayoritas kafir maupun di negara yang mayoritas beriman kepada Al-Quran, sama. Surat ke-23, surah Al-Mu'minun. Wow. Surah Al-Mu'minun. Waduh. 23. Dot. 23 Al-Mu'minun. Dot. 2 sisa waktu dari yang 3 waktu. Dot 3 dan 2 jumlah rakaat mereka yang 2 waktu itu. Maka 2 kembali kepada 2, 3 kembali kepada 3, 1 titik tengahnya. Inilah ikatan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu orang-orang Israel disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam, bikinlah sama kalian tempat api. Masya Allah. Selagi Anda kromosomnya 23, Al-Quran untuk Anda. Surah 7 ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kulnya di atas kanan, ya ayuhannya di sebelah bawah. Jadi kulnya di atas sendirian. Lalu ya ayuhannya baris berikutnya. Dalam halaman sebelah kiri dari surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul. Kebetulan terbuka di sini ya teman-teman ya. Padahal nggak ditandain loh. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Saya tadi asal buka aja. Ternyata Al-A'raf 158. Masya Allah, Masya Allah. Qul, katakanlah. Ya ayyuhan nas. Aduhai manusia. Manusia ya. 23 kromosom. Surah 23. Al-Mu'minun. Orang beriman. Anda tidak akan menjadi manusia yang beruntung kalau Anda tidak ikut Al-Mu'minun. Karena kromosom Anda mengikuti Al-Mu'minun. Ya ayuhan nas. Kata-kata wahai manusia. Inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya inilah aku, seorang rasulnya Allah untuk kalian. Jangan berhenti, ada sambungannya. Apa itu? Ilaikum jami'an. Untuk kalian banyakan. Semuanya. Tidak pakai jami'an sebenarnya sudah cukup di depan.
Tapi itulah akurasi Al-Quran. Semua. Di sini ada kas. Apa itu? Nabi Muhammad disebutkan sebagai An-Nabiyil Ummi. Kasrah kedua-duanya. Baris bawah.